Tujuan aku cerita kisah ini, kisah teman aku ke podcastnya Nyai, sebenarnya mau minta tolong siapapun yang bisa ngobatin temen aku, karena kita juga udah berusaha dari secara non medis dan secara medis juga nggak bisa. Temen terdekat aku juga gitu ya ngalamin hal ini, hal yang mungkin dia juga berat banget, dipikul sendiri, dan dia juga sampai frustasi banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis. Kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina dan juga Naca. Malam ini Nyai ditemenin sama Karisma. Orang mana nih Kak? Orang Banten. Orang Banten guys. Jadi kalian tahu lah ya, Banten tuh pasti punya cerita-cerita yang unik. Nah malam ini Karisma mau berbagi sedikit ceritanya. Ini dari teman ya, bukan dari Karisma langsung? Bukan, dari temen. Dari temennya gitu, berbagi cerita tentang pengalaman mistis yang dialami sama temennya. Jangan kemana-mana. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa untuk di subscribe channelnya Nyai Sabrina, di like, di komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, ya gimana Kak ceritanya? Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, namanya Risma, di Jakarta, tinggal di Cempaka Putih gitu. Jadi ceritanya ini sebenarnya temen SMK aku. Temen SMK aku itu salah satu temen yang dekat banget gitu ya. Dia itu sama aku udah kayak saudara. Terus ceritanya dia pacaran sama salah satu di semester awal itu mereka udah deket banget gitu, pacarannya udah di luar. Terus udah gitu ternyata pacarnya itu non muslim gitu. Dia itu asli orang seberang. Dia itu salah satu salah satu orang yang di dalam keluarganya itu yang mistis banget gitu. Klinik lah kalau bisa dibilang. Iya gitu. Terus mereka pacaran itu sekitar setengah bulan kayaknya, apa setahun lah, sekitar setengah tahun. Terus dia pacaran, ternyata selama pacaran itu pacarnya si cowok ini toksik. Jadi selalu menghasut teman aku, buat ngikutin apa kata dia gitu. Sampai aku sebagai sahabatnya dan keluarganya dia tuh nggak didengerin, nggak nurut gitu. Sampai orang tuanya juga dibangkang gitu. Nah mungkin orang tuanya juga udah punya feel ini kenapa gitu, kok anak saya jadi begini gitu. Setelah itu dia itu sering dikasih air dari ustadz gitu ya. Setiap dikasih air dari ustadz dia agak mereda nih, nggak suka emosian. Awalnya itu dia suka emosian, suka marah-marah terus sama orang tuanya, suka kayak nggak ngikutin, nggak nurut gitu ya. Terus dia itu setelah dikasih minum itu dia jadi mulai berubah kembali sama dia yang penurut gitu. Terus setelah itu dia orang tuanya itu mungkin udah sadar nih, ini kayaknya anak gue diguna-guna atau gimana gitu ya, nggak beres gitu, karena perbedaannya jauh gitu. Setelah itu aku juga sebelumnya itu sama dia sempat lost contact sekitar sebulan kayaknya, karena dia juga terlalu sibuk sama pacarnya itu. Sampai selama pacaran itu yang aku sebelumnya nggak tahu, aku pikir pacaran biasa-biasa aja, ternyata sampai melakukan ritual ibadah juga. Jadi maaf, jadi ikut-ikutan ke agama pasangannya. Iya,
terus sempat ada ritual ritual mungkin penyembahan gimana ya gitu. Aku juga nggak dijelasin lebih detail sama dia gitu. Setelah itu dia itu tiba-tiba datang ke aku cerita, dia bilang dia putus sama pacarnya. Terus aku tanya, kok kenapa gitu, kenapa putus? Terus dia bilang katanya ya soalnya udah nggak cocok kayak gitu. Nah aku juga udah punya feel kayaknya dia itu ada yang aneh gitu, soalnya namanya udah dekat ya, temen gue jadi beda gitu. Setelah itu aku coba terus tanya-tanya ke dia, tanya-tanya aku pojok-pojokin juga, lo habis ngapain aja sama dia kayak gitu. Terus dia bilang enggak, kok nggak ngapa-ngapain kayak gitu, pacaran biasa aja gitu. Terus aku aku datang ke rumahnya juga, ngelihat muka dia kok beda, kayak orang linglung gitu, soalnya dari tatapan matanya kan udah kelihatan tuh ya, kayak kosong gitu. Terus aku tanya sama orang tuanya, mah coba diobatin atau gimana gitu. Ya udah kata mamanya itu. Terus iya emang setelah abis pacaran sama dia kayak gitu katanya, kata mamanya. Oh ya udah. Terus habis itu aku aku pulang, aku masih kepikiran dia tuh. Sampai sekarang aku masih dekat sama dia, aku chatin terus kayak gimana. Setelah itu dia baru cerita banyak ke aku. Mungkin itu dia udah sadar kali ya. Nah dia udah sadar, dia cerita. Nah kalau dia itu ternyata pacaran sama si cowok itu, dia udah melakukan hubungan. Terus dia udah belajar cara ibadah juga, udah belajar ritual-ritual yang nggak ngerti itu. Terus udah gitu, setelah itu aku bilang kan, kok kayak gitu, maksudnya kok lu mau aja gitu, yang nggak tahu dulu aja gue nggak sadar, kata dia gitu. Yang ada di otak gue tuh cuman omongan dia aja, jadi apapun yang dia omongin gue pasti lakuin gitu. Terus kayak gitu, maksudnya kenapa lo emang nggak bisa nolak apa gimana kayak gitu, apa dia ngancem lo apa gimana kayak gitu. Nggak tahu, gue pokoknya hati gue harus ngikutin dia gitu, kata dia gitu. Terus udah gitu temen aku ini akhirnya aku suruh coba tes pack. Nah itu sebelum tahu kalau dia hamil, coba tes pack. Terus dia bilang, masa sih kayak gitu, soalnya kan biasanya dia mens itu bareng sama aku udah mens, dia belum kan, kok nggak bareng mensnya. Terus kata dia, enggak kok, ini paling juga telat biasa kayak gitu. Terus udah gitu sebulan kemudian dia belum mens juga. Aku bilang coba tes pack. Nah pertama itu garis 2, tapi garis 2-nya itu yang satu samar. Terus dia masih nggak percaya gitu, Terus kata dia, coba katanya seminggu kemudian katanya dicek lagi, takutnya itu mah cuma salah tes packnya gitu. Setelah itu dia beli tes pack lagi, dicek garisnya 2, makin samar gitu, makin nyata, makin jelas. Setelah itu dia akhirnya bilang tuh, ini positif apa enggak ya kayak gitu. Dia masih nggak tahu gitu, karena kan sebelumnya belum pernah ngalamin ya. Terus aku bilang itu positif gitu, kalau menurut orang-orang yang hamil itu positif kayak gitu. Terus dia bilang, masa sih, dia masih nggak percaya. Nah akhirnya belum bilang sama pacarnya, sama orang tuanya juga belum bilang. Sebulan kemudian lagi ternyata dia perutnya makin membesar. Terus udah mulai kelihatan, terus ada garis perut gitu. Terus aku bilang, coba lihat, kebetulan teman aku ada yang hamil juga. Pas aku lihat perutnya sama ada garis gitu. Terus aku bilang, kayaknya kamu hamil deh. Enggak mungkin, beneran. Kalau misalkan kamu nggak percaya sama aku, nanti itu bakalan terus membesar gitu perutnya. Terus akhirnya dia bilang, gimana ya, apa gue bunuh diri aja kayak gitu. Sampai kepikiran kayak gitu dia? Iya, dia sebelumnya bilang katanya, kayaknya gue bunuh diri aja deh. Jangan kayak gitu, itu kan dia nggak punya dosa apa-apa kayak gitu. Terus lu juga di sini masih punya gue, masih punya orang tua kayak gitu. Terus dia tuh bilang, bisa nanti kalau gue lahiran
anak gue nggak punya bapak karena kan udah putus. Anak gue udah nggak punya bapak, terus emang orang tua gue masih mau nerima gue, katanya gitu. Setelah itu gue bilang ya udah kita coba aja dulu, kan belum tahu gimana gitu nanti reaksinya gimana. Terus akhirnya aku kasih 2 pilihan kan, kamu mau bilang sama orang tua kamu dulu apa mau bilang sama mantan pacar kamu dulu. Terus dia bilang ya udah deh, kayaknya aku mau ketemu sama mantan pacar aku dulu, mau ngobrol gitu ya. Terus mereka ketemuan sama mantan pacarnya itu diantar sama mantan pacarnya waktu SMA, namanya A. Nah, si A ini nganterin temen aku buat ketemu sama si mantan pacar yang ini. Terus kan dia sambil direkam terus dikirim ke aku, dan itu si pacarnya itu malah ngomong gini, gue nggak mau tanggung jawab, kalau gue tanggung jawab lo harus ikut sama agama gue gitu. Terus teman aku bilang nggak bisa lah, gue juga nggak mau ninggalin agama gue kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang yaudah kita bunuh diri bareng aja. Terus Gimana tuh? bunuh diri bareng. Terus dia bilang enggak lah, nggak mau, nggak bisa gitu. Akhirnya si A ini misahin mereka, ditarik lah temen aku ini, udah ayo pulang aja gitu, udah pulang aja biarin dia nggak waras gitu. Udah pulang. Nah temen aku ini dia kayak makin aneh gitu. Setelah pulang dia masih nggak jelas, masih mungkin dia kepikiran juga kali ya, ini gimana ya gue ngomong sama orang tua gue gimana gitu. Setelah itu dia memutuskan untuk cerita sama orang tuanya, bilang lah sama orang tuanya, mah aku hamil kayak gitu. Terus mamanya langsung meluk aku, langsung pingsan, langsung nangis teriak-teriak. Dia bilang ya Allah, Risma kamu jangan sampai kayak dia ya, kayak gitu. Setelah itu karena bapaknya temen aku ini udah nggak mau berurusan sama si cowok itu, karena kan dia selama pacaran juga attitude-nya kurang baik sama keluarga. Jadi yaudah deh, ayo digugurin aja gitu. Jadi anaknya mau digugurin tadinya, dibawa ke tukang urut. Terus kata tukang urutnya bilang, oh ini mah udah gede anaknya, udah nggak bisa, nanti kalau misalkan dia dikeluarin juga takutnya cacat gitu, dia pasti hidup soalnya anak ini kuat, katanya gitu. Setelah itu akhirnya si bapaknya temen aku tuh tetap nggak nerima ini anak ya. Terus dia disuruh minum semua obat-obatan yang bikin anak itu keluar, tetap aja nggak keluar ya. Tapi kayak nyiksa anaknya juga. Soalnya teman akunya jadi kayak frustasi banget, sampai dia udahlah kalau nggak ada yang menerima gue bunuh diri aja gitu. Terus kan di situ aku posisinya jauh, aku di Jakarta, dia di Banten kan, kita cuma lewat telepon doang. Terus ya kalau bukan aku gitu yang jauh sama temen yang lain gitu, mungkin dia juga udah nggak sekuat ini gitu. Setelah itu akhirnya orang tuanya nerima juga tuh, akhirnya nerima anaknya itu. Tapi selama hamil itu dia muntah-muntah darah, banyak banget. Aku juga awalnya nggak percaya, tapi dia videoin tuh setelah darahnya keluar itu, dia darah di videoin. Dia bilang katanya, ini gue kalau sebelum muntah darah gini gue pusing kayak gitu. Terus dia bilang gue kayak ada yang nusuk gue gitu, tapi gue nggak tahu siapa, katanya. Setelah dibawa ke ustadz,
ke ustadz yang sempat ngobatin dia juga, dia bilang katanya, oh ini mah dapat kiriman dari mantannya. Karena dia nggak mau ngikutin apa yang mau si mantannya itu. Setelah itu dia sering muntah-muntah darah, sering kesurupan, sampai satu rumah gempar. Dia heboh banget gitu ya, abang-abangnya juga yang ada di situ udah nggak tahu harus ngapain lagi gitu ya, karena dia selalu kayak gitu, tiba-tiba kemasukan, tiba-tiba enggak gitu, jadi nggak bener-bener hilang. Kondisinya itu berapa bulan mulai sering muntah darah dan kemasukan? 2 tahun sampai sekarang. Enggak, maksudnya saat hamil? Saat hamil itu dia maksudnya gimana? Iya, dia kan mulai kesurupan lagi pertama kali ketika hamil. Itu pertama kali kesurupan usia berapa kandungannya? Usia sekitar 4 bulan kayaknya. 4 bulan mulai kesurupan, muntah darah tuh 4 bulan. Tapi memang sebelumnya dia juga anak yang peka. Karena waktu SMP juga dia sering kayak gitu. Cuman mungkin lebih kenanya itu sekarang gitu. Terus setelah itu dia muntah-muntah darah, satu keluarga juga udah bingung juga ya, dia mau diapain lagi. Udah dibawa ke ustadz, kata ustadznya malah bilang ini nggak bisa, katanya gitu, harus dari sesama non muslim juga, karena ini memang kirimannya non muslim. Dari pihak muslimnya itu udah mungkin dia nggak nerima gitu ya, karena ini energinya terlalu kuat gitu. Setelah itu akhirnya kita ketemu sama salah satu tetangga di sana yang non muslim juga, dan selama dia kambuh selalu sama tetangga itu, sama si mama ini. Nah si mama ini selalu ngobatin kalau dia kambuh doang, karena di situ dia juga nggak bisa ngilangin. Mungkin posisinya seperti itu ya, karena dari sebelumnya sampai saat ini pun yang aku alamin juga, dia nggak bener-bener pergi gitu. Mungkin dari pihak mantan pacarnya juga selalu ngirim gitu, selalu terus-terusan ngirim gitu. Jadi sampai sekarang nggak berhenti. Setelah itu akhirnya si temen aku ini lahiran. Itu juga lahiran karena mau asuransi ditolak karena kan nggak ada ini juga. Terus BPJS juga nggak bisa, akhirnya kan bayar pribadi, dan di situ lahiran juga sedih banget gitu. Yang azanin juga orang lain karena kan nggak ada ini, dan bapaknya dia juga lagi meeting waktu itu. Terus dan setelah itu kirain tuh, aku pikir udah selesai karena anak udah lahir ya, udah selesai. Ternyata setelah anaknya lahir dia malah makin menjadi-jadi. Dia sempet datang minta anaknya, terus terus dia juga si mantan pacarnya itu udah punya pacar baru. Dia itu suka WA, suka ngechat gitu, sini anaknya biar gue aja yang ngurus, gue nerima dia apa adanya kok. Minta anaknya gitu pas udah lahir. Ya kita nggak terima dong, selama 9 bulan 10 bulan lagi dia nggak datang, nggak ngasih nafkah, nggak minta maaf atau apapun itu. Dia malah minta anaknya. Setelah itu dia berjalannya waktu udah mulai reda, nggak suka muntah-muntah darah lagi. Terus tiba-tiba dia itu ke pantai, terus kakinya kram. Itu anaknya udah sekitar 1 tahun. Kram, terus ada ibu-ibu, mungkin nggak tahu ya itu ibu-ibu beneran apa ibu-ibu makhluk ya, nggak tahu. Kamu posisinya ada di situ atau enggak? Aku di Jakarta, cuman pas kejadian kemarin itu diceritain sama mamahnya. Terus udah gitu dia diurut kakinya, dia bilang sini nak, katanya kenapa kakinya kram kayak gitu, diurut. Terus tiba-tiba dia nggak sadar, pingsan,
terus sampai ke bawah ombak. Nah, karena keluarganya jauh di pinggir pantai, dia pikir tenggelam, apa nggak bisa berenang gitu ya. Terus datanglah, digotong, dibawa ke apa namanya, ke rumah yang biasa di pantai itu, yang di pinggiran itu. Dia muntah-muntah darah tuh. Keluarganya pikir, orang-orang pikir tuh dia corona atau apa, karena lagi musim corona kan kemarin itu. Nggak ada yang mau bantuin di situ sama sekali, orang-orang nggak ada yang mau bantuin. Terus akhirnya cuma keluarga kita aja dibawa pulang, dibawa ke si mamah tetangga itu, dibawa pulang. Terus akhirnya dia ngamuk-ngamuk lagi sampai anaknya mau dibanting. Karena dia tuh kalau udah udah ngamuk-ngamuk gitu, udah kesurupan gitu, apapun yang ada di dekat dia tuh pasti disakitin gitu. Sampai anaknya diangkat mau dibanting sama anaknya kayak gitu. Sampai anaknya nangis gitu. Terus itu juga bikin semua itu kayak heboh juga gitu, karena ini anak lo gitu, apa dia sadar apa enggak gitu. Terus setelah itu besoknya ternyata dia kakinya itu nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Dia bilang, ini kaki gue kenapa ya, katanya gitu, kok nggak bisa gerak. Terus dibawa lagi lah ke si mama itu sampai dia nangis-nangis. Ternyata memang dari makhluk sananya itu pengen ngambil kakinya. Mungkin biar hartanya habis, dia ngirimin terus. Nah, nanti nyerahin anaknya ke si mantannya itu. Gitu. Terus dia itu udah nggak bisa jalan. Akhirnya kita coba dibawa ke rumah sakit juga, dibawa ke medis juga. Dia bilang nggak ada sakit apa-apa, katanya gitu. Mungkin ini mah cuman kram doang gitu. Terus akhirnya kita coba diurut-urut, takutnya salah di mana persendiannya, diurut-urut. Terus bisa tuh pelan-pelan, tapi cuman jempolnya doang gerak-gerak gitu. Udah gitu akhirnya dia dilatih jalan juga, bener-bener kayak nenek-nenek gitu, dilatih jalan. Soalnya sebelumnya juga nggak seperti itu gitu, nggak sampai lumpuh gitu. Setelah itu akhirnya dia bisa bisa jalan lagi. Nah, itu udah bisa jalan lagi, udah lama nggak pernah kambuh lagi. Udah tuh, setelah itu aku pulang ke Serang, aku ketemu sama dia. Terus aku sama dia ke kosannya temannya dia, karena kebetulan dia temannya itu nggak ada, jadi sini aja nggak apa-apa buat istirahat gitu abis main. Ke kosannya, ternyata aku juga kan sempat ke dapur, aku bilang temenin yuk, takut gitu. Terus kata dia, jangan takut, udah nggak apa-apa katanya. Terus aku akhirnya ke dapur, aku sama dia berdua tuh ke dapur. Terus abis dari dapur itu aku bilang, serem kayak gitu. Aku juga udah nggak enak perasaan ya, aduh kok nggak enak banget gitu. Terus tiba-tiba dia muntah darah juga di kamar mandi. Aku bilang, kenapa kayak gitu? Dia bilang, nggak tahu, gue pusing katanya gitu. Ya udah, kalau lo mau tahan nggak apa-apa, tapi jangan sampai muntah darah terus, kan kasihan, maksudnya badannya juga ya. Akhirnya dia pingsan tuh. Terus akhirnya sama pacarnya, ayo dibawa ke itu aja, dibawa ke kamar aja, dibawa biar dia tidur istirahat. Akhirnya tidur, disadarin, bangun kayak gitu. Akhirnya dia di situ mungkin dia tahan juga ya, biar nggak masuk atau biar gimana gitu ya. Tidur, setelah tidur dia nggak bereaksi apa-apa tuh, karena mungkin dia nahan, ya udahlah biarin. Cuman aku sebelumnya nggak pernah percaya banget gitu kalau
dia itu muntah darah gitu. Setelah kejadian itu aku baru tahu nih, oh ternyata beneran gitu, nggak cuma di foto atau di video doang. Setelah itu Desember 2021, sekarang 2022. Nah baru kemarin itu aku ke rumah dia karena mau kondangan, yang mantan pacarnya itu yang si A itu nikah. Nah kita mau kondangan, aku ke rumahnya dia buat persiapan segala macam. Terus udah gitu aku yang diajak itu ada pacarnya dia, pacarnya si salah satu teman kita namanya F. Terus ada teman kita juga namanya M sama anaknya. Nah satu mobil itu berarti isi 2, 4, 5, 6, isi 6 orang, 7 sama aku. Nah setelah itu di mobil kita masih biasa-biasa, masih happy-happy karena mau berangkat kan. Cuman emang awalnya itu mamanya sebelumnya nggak ngizinin kalau temen aku itu ngajak anaknya, soalnya ke wilayah sana, ke daerah dekat rumah si mantannya itu. Jadi mantan dia yang A itu deket rumah sama si B ini. Nah terus mamanya udah ngerasa kayaknya ada yang aneh gitu, soalnya tiba-tiba dulu mantannya si A tuh maksudnya gimana? Jadi temen aku ini punya mantan namanya A. A itu yang nemenin waktu di pom bensin ketemu sama si B, yang ketemu mantan pacar. Jadi si A sama si B ini sama-sama mantannya gitu. Nah rumahnya deketan mereka. Setelah itu kita menuju ke sana gitu. Mamanya udah firasat gak enak karena dari awal itu biasanya dia nurut gitu, karena mamanya awalnya nggak ngizinin bawa anaknya. Terus tiba-tiba pas dia datang itu langsung diangkat, langsung sini gitu, langsung diambil dari pelukan mamanya gitu. Terus mamanya kayak ngerasa kenapa kok gini gitu, biasanya minta izin dulu apa gimana gitu, karena kan selama ini juga yang ngurusin mamanya juga kan. Terus setelah itu perjalanan kita biasa aja, sampailah ke gedung rumahnya si A ini. Memang dari jalan raya ke rumahnya ini agak jauh banget. Terus ternyata dia itu nikah mungkin di lapangan ya, karena itu posisinya juga banyak pohon-pohon besar, banyak ada pohon pisang, ada pohon beringin juga gitu. Jadi terbilang agak-agak angker juga. Jadi gitu. dia konsepnya garden party, tapi gardennya terlalu garden gitu. Terlalu garden. Setelah itu sampai, nah tumben banget anaknya ini nggak mau sama ibunya dan nggak mau sama aku juga. Biasanya sama aku mau. Mungkin dia udah punya perasaan juga kali ya. Akhirnya anaknya itu nempel banget sama si teman kita yang namanya F ini. Terus anaknya ini akhirnya sama si F kita keluar mobil, kita langsung salaman sama si A dan istrinya. Setelah itu kita pulang nah itu emang udah ada berasa aneh sih di halamannya itu, kayak yang nggak enak aja gitu. Hawanya udah beda gitu. Apalagi kan kita kondangannya malam, habis maghrib, habis isya. Setelah itu kita pulang, terus ditanya tuh sama temen aku ini, mau langsung pulang atau mau makan dulu, mau makan sate taichan. Ya udah kita sate taichan dulu yuk gitu. Akhirnya kita mampir di salah satu sate taichan yang ada di Banten, di seberangnya SMA. Nah udah gitu kita udah pesen. Terus akhirnya temen aku ini ke Alfa dulu. Terus aku bilang mau kemana, mau ke Alfa. Ya udah deh ikut sekalian menumpang pipis ke Alfa. Dia masih biasa aja tuh, cuman emang dia tuh kayak mungkin agak-agak emosian gitu. Terus setelah itu dari Alfa udah balik lagi ke tempat itu, udah pesen makanannya udah jadi.
makanlah. Aku baru makan 2 tuh sama teman aku si M juga, lagi makan sate taichan. Dia tiba-tiba diem tuh sambil nunduk gini aja. Ditanya kenapa gitu, pusing katanya gitu. Yaudah ayo makan dulu biar nggak pusing kayak gitu. Nggak enak katanya gitu. Terus tiba-tiba dia muntah darah di depan aku, banyak banget. Itu posisi di mobil atau di luar? Di luar, udah di luar dari mobil udah diparkir di depan sate taichan itu kan di pinggir jalan, di angkringan gitu. Nah dia muntah darah. Di situ kita langsung kaget, loh kenapa kayak gitu. Terus aku langsung meluk dia karena aku tahu dia pasti jatuh ke belakang gitu ya, takutnya dia pingsan. Aku peluk, terus ternyata dia langsung pingsan, langsung jatuh gitu ke belakang. Di situ posisinya lagi rame di angkringan itu, langsung pada datang, orang-orang langsung pada heboh, kenapa gitu, langsung banyak yang videoin juga. Takutnya mereka pikir sambet gitu ya bahasanya, kesurupan gitu. Terus udah gitu bilang, oh enggak apa-apa, ini udah biasa, kita bilang gitu karena kan takut ngerepotin orang-orang yang ada di situ. Terus juga kan kayak nggak bagus gitu di videoin secara diam-diam sama pelanggan di situ juga. Setelah itu akhirnya kita panggil tuh, coba langsung bawa ke mobil. Nah kebetulan parkirnya jauh di seberang. Akhirnya pacarnya itu langsung lari lah, langsung parkirin mobil, bawa ke tempat itu. Setelah itu posisinya jadi di belakang itu anaknya di belakang. Jadinya dia anaknya benar-benar nggak mau deket. Kita udah bilang G ini anak ini mama gitu. Terus ya dianya diam aja gitu, mungkin mukanya beda atau gimana gitu. Anak kecil udah peka gitu ya. Setelah itu digotong. Akhirnya aku yang di tengah, dia tidur di dada aku gitu ya, nyender. Udah gitu dia tuh badannya tuh bener-bener kuat banget, kakinya tuh kayak kenceng banget, dia begini terus ya. Dia kayak bener-bener kaku banget, kayak kayu gitu. Sampai ditekuk gini kan mobil nggak muat ya, ditekuk gini nggak bisa. Akhirnya kita paksa ke atas, kakinya berdiri beginiin, maaf. Nah terus udah gitu akhirnya baru sampai pasar lama di Banten. Itu lumayan jalanan sepi ya, karena mungkin saat itu lagi weekend juga, terus sepi. Dia itu belum sadar. Dia dulu pernah bilang kalau misalkan dia kenapa-napa tolong panggil gitu, sebut namanya dipanggil, disebut gitu. Terus udah gitu aku coba sadarin dia gitu ya, aku tepuk-tepuk, bangun gitu, pulang nih anaknya nih gitu, ingat gak sama anak, ayo pulang. Tapi dia tetap diam, terus dia kayak menggeram gitu, gitu. Aku sampai kaget kan, kayak bukan dia gitu ya, kayak serem gitu, bukan dia ini gitu. Setelah itu dia aku bacain sebisa aku, bacain istighfar gitu, istighfar astagfirullahaladzim gitu di kupingnya gitu. Terus juga aku bacain ayat kursi, masih itu tuh masih diem. Terus aku inget sama temen aku bilang katanya bacain surat Al-Jin gitu ya kalau ada apa-apa. Akhirnya aku bacain surat Al-Jin, aku ambil HP, di HP kan ada Al-Quran tuh, aku bacain surat Al-Jin, baru ayat 2 HP aku langsung dilempar. Dia ngamuk di mobil, dia bener-bener ngamuk sengamuk-ngamuknya. Aku sampai dicakar, terus yang bawa mobilnya pacarnya sampai ditonjok. Di situ mobil langsung
heboh banget gitu, apalagi posisinya kita lagi jalan ya. Hari kita berhenti mendadak, untung nggak nabrak ya, berhenti mendadak. Terus abis itu anaknya di situ cuma bisa bilang mah gitu. Kita yang dengernya juga sedih ya ampun sedih banget gitu. Terus udah gitu dia tetap tuh dia masih ngamuk di jalan, teriak-teriak. Dia bilang dia tuh ngamuk gitu, nggak jelas, kayak teriak-teriak nggak jelas gitu. Terus udah gitu pergi kayak gitu, jangan di sini katanya gitu. Aku nggak ngerti siapa yang harus pergi gitu ya. Terus udah gitu kata pacarnya temen aku itu, dia bilang udah katanya jangan dibacain apa-apa dulu, mending kita sampai rumah dulu daripada kita yang kenapa-napa di jalan. Ya udah akhirnya sampai rumah. Nah itu posisinya orang tuanya masih udah tidur. Terus kita ketok-ketok tuh, mah ini nih nggak sadar kayak gitu. Terus udah gitu mamanya langsung marah-marah, kan mama udah bilang jangan main ke daerah sana, energinya di sana masih kuat, kata mamanya gitu. Tapi susah sih dibilanginnya. Mamanya udah marah banget, udah kesel, mungkin anaknya selalu kayak gitu ya. Terus akhirnya sama ayahnya itu nelpon lah si mama tetangga ini. Kata si mama, ya udah bawa aja ke rumah, katanya gitu. Bawa ke rumah, nggak jauh juga kan dari rumah itu, dibawalah. Nah gitu di sana dia dibawa ke kamar. Nah di situ bilang nggak boleh ada cowok-cowok, harus cewek aja gitu, karena kan mau dibuka bajunya juga, takut kegerahan gitu, diganti. Dan itu baju-baju yang penuh darahnya itu dibuang karena takut ada nempel apa segala macam. Setelah itu di kamar itu cuman aku, teman aku si M ini, sama dia bertiga, dan sama si mama ini. Terus udah diurut-urut, dipijit-pijit gitu, disuruh sadar. Dia masih ngamuk-ngamuk. Aku sampai ditonjok di situ. Aku mencoba untuk nyadarin dia gitu ya, aku yang sampai ditonjok. Setelah itu kata mama si tetangga itu, ini mah benar-benar kuat tenaganya. Ini kayaknya nempel nggak cuman dari kiriman, tapi ada juga yang dari lokasi atau dari mana gitu, dari jalan. Ini harus ada yang mediasi, katanya gitu. Setelah itu nggak ada orang lagi kan di situ, orang-orang cowok-cowok pada di luar. Yang biasa mediasi itu biasanya abangnya, karena abangnya di luar kan cowok ya. Terus akhirnya kata si mama, udah katanya ini diantara kamu sama dia, kamu mau yang mana, katanya gitu. Terus akhirnya si M ini dia nolak kan, aku nggak mau, takut, katanya gitu. Terus kan aku juga nolak nggak bisa, karena kan tinggal aku doang pilihan satu-satunya, dan dia teman aku gitu ya. Akhirnya akulah yang di situ yang jadi mediasi. Aku ngikutin apa yang diucapin sama si mama itu, bilang kamu baca doa, baca syahadat sesuai dengan agama kamu aja. Pegel ya, nggak enak. Dari tadi kamu cerita aku udah pusing, makanya udah nyender aja. Asli guys, karena ini masih ada gitu, dan maksudnya orang tersebut masih terus melakukan kiriman. Dan kita lanjut aja terus. Habis itu gimana? Terus udah gitu si mama itu bilang, katanya kamu baca doa gitu, baca sesuai dengan agama kamu. Akhirnya aku baca syahadat, baca istighfar, baca ayat kursi, al-fatihah, segala macam yang aku tahu. Terus tiba-tiba aku ngikutin kata dia, merem matanya segala macam gitu. Terus tiba-tiba aku nggak sadar. Cuman setelah itu aku diceritain sama temen aku yang ada di situ, si M ini. Ternyata setelah itu aku ada yang masuk ke aku, katanya pertama nenek-nenek. Itu nggak tahu, kayaknya itu nenek-nenek dari jalanan atau dari sate itu atau dari tempat yang wedding itu. Soalnya aku juga kayak nenek-nenek katanya, sampai ketawa-ketawa gitu. Terus mata aku sampai merah, putih-putihnya nggak kelihatan, jadi hitam sama merah doang gitu. Setelah itu yang kedua nggak berhasil katanya, karena ini yang masuk bukan makhluk yang dituju gitu.
Udah gitu akhirnya yang kedua ini masuklah, tapi yang masuk ini katanya putri nari apa gimana ya, pokoknya dari sana tuh yang nari gitu katanya. Terus aku masuklah gitu, sempet aku yang disuruh megang kepalanya si temen aku ini kayak narik gitu. Dua-duanya berontak, aku berontak, dia berontak juga, sampai temen aku ini benar-benar benar-benar heboh banget di kasur itu. Nggak bisa kita ambil gitu karena mungkin energinya lebih kuat juga. Setelah itu akhirnya pelan-pelan tuh terus aja kita coba gitu ya, kita coba sampai sekitar jam 2 malam itu, sampai jam 2 malam baru selesai. Setelah dia sadar, kaki dia nggak bisa gerak juga, dan aku pikir tuh itu kayak masa sih gitu ya, masa tiba-tiba lumpuh, tadi juga biasa aja kita jalan. Ternyata memang kukunya juga berubah. Kuku kaki ini kan biasanya warna pink kalau kita yang hidup tuh warna pink, tiba-tiba dia hitam kayak orang meninggal. Terus kita coba gerakin kakinya, dia tetap ini udah digerakin tapi di penglihatan gitu nggak gerak sama sekali. Terus dia bilang setelah itu dia belum bisa sadar sampai lama banget. Dia juga belum bisa jalan tuh. Tiba-tiba itu abangnya tadi di luar di teras, tiba-tiba masuk karena teman aku udah dibawa ke depan ruang TV, ruang tamu. Abangnya masuk, dilihat, dipegang kakinya dua, gerakin, nggak bisa katanya gitu, sampai nangis, nggak bisa. Terus tiba-tiba ada sosok makhluk, kayaknya sih genderuwo ya, cuman nggak tahu itu apa, nggak tahu jelas juga. Dia berdiri di belakang si abang itu, mau nyekek gitu, nyekek abangnya. Terus merinding. Terus udah gitu si teman aku tuh sampai nangis, jangan ambil abang gua, jangan, lebih baik gua aja gitu lebih baik gua aja mati, lo jangan ngambil orang-orang terdekat gue gitu. Karena sebelumnya aku juga sempat dikirimin sama si mantannya itu. Setelah itu dia sadar, dia belum bisa jalan, apa diurut-urut, digini-gini sama si mama itu. Kata si mama, ini belum tahu nih titiknya di mana yang bikin dia lumpuh, katanya gitu. Yang saraf mana yang bikin dia nggak bisa bergerak lagi. Akhirnya dia dibantulah mungkin sama makhluk yang biasa punya si mama gitu ya, dibantu. Terus akhirnya dia nunjukin titiknya itu di dekat dengkul di sini. Akhirnya di sini tetap diurut. Nah, abis itu baru tuh bisa gerak, tapi baru jempolnya doang. Terus akhirnya tetap tuh masih diurut, masih kayak gitu, masih diurut. Dia belum sadar tuh, belum benar-benar sadar kalau diri dia gitu ya, masih masuk keluar gitu. Sampai si mamanya juga capek tuh. Sampai mamanya bilang, coba mama istirahat dulu ya, kata mama mau tidur dulu nih sebentar. Kita juga udah capek banget karena aku juga udah beberapa kali muntah itu udah sampai suara serak banget ya, sakit banget gitu. Setelah itu mamanya bangun, ayo ayo dimulai lagi, katanya gitu. Udah tuh dimulai lagi, ketemu, terus diurut-urut. Akhirnya dia bisa gerakin kakinya, dia mulai coba jalan. Tapi tetap kayak bayi yang baru berdiri terus ngejengkang lagi gitu, kayak belum kuat gitu kakinya ya. Terus akhirnya kita dipopong gitu. Kita pelan-pelan, ayo coba diangkat kakinya satu-satu gitu, angkat satu-satu baru tuh bisa. Nah, setelah itu dia bisa jalan gitu ya, tapi dia masih
sebenarnya itu dia udah sadar tapi masih kayak linglung gitu, masih kayak pelongo gitu ya bahasanya, masih pelongo gitu. Setelah itu akhirnya kata mama tetangga itu bilang, udah nih katanya udah bisa, katanya udah bisa jalan, ya udah dibawa pulang aja, nanti sisanya mama kasih tahu lewat WA gitu ya, apa yang harus dilakuin dan yang nggak dilakuin gitu ya. Setelah itu dibawa pulang dan aku nginep juga di situ karena kan nggak mungkin banget, udah malam banget aku pulang. Aku nginep dan itu kita nggak bisa tidur juga, semua baju-baju yang bekas dia muntah darah itu dibuang. Terus kata mama itu katanya suruh biasa minum air yang udah didoain gitu ya. Udah gitu dia udah sadar, ya udah ayo tidur gitu, istirahat dulu gitu ya, karena itu udah subuh juga ya. Akhirnya kita tidur. Besoknya aku pamit pulang ke Jakarta. Aku pikir udah selesai kayaknya ini nggak bakalan ini lagi, udahlah terakhir gitu ya, jangan kayak gitu lagi. Aku pulang ke Jakarta, terus tiba-tiba aku masih chatan biasa, tiba-tiba dia bilang, gue capek, kata gitu. Loh capek kenapa? Kayak gitu, gue capek kayak gini terus. Akhirnya dia muka dia sambil nangis gitu. Terus aku bilang, di rumah ada siapa? Nggak ada siapa-siapa, katanya gitu. Loh kok bisa ninggalin kamu sendiri? Kan harusnya nggak boleh ditinggalin dulu, takutnya membahayakan diri sendiri. Setelah itu dia tiba-tiba kayak percobaan bunuh diri, dia silet tangannya, terus dia fotoin kan ke aku, ini gue nggak sadar, katanya gitu. Pas gue sadar itu gue tiba-tiba kayak gini dan gue nggak ada rasanya apa-apa, katanya gitu. Gue nggak berasa apa-apa. Terus kan aku juga bingung, duh gimana gitu, soalnya salah satu orang yang pernah mediasi kan aku gitu ya. Aku jauh juga di Jakarta gitu, kalau kamu di situ dan di situ nggak ada orang rumah juga gitu ya. Terus dia bilang, kayaknya udah deh maafin gue ya, katanya, kalau gue nggak ada, katanya gitu. Pokoknya gue udah capek banget, gue nggak bisa nih, katanya gitu. Gue nggak bisa bertahan lagi kayak gitu kan. Aku udah parno ya. Tiba-tiba ternyata agak lama si mamanya datang, orang tuanya datang. Ternyata dia habis ada acara nonton adiknya main bola gitu ya. Datangnya abangnya juga yang kemarin itu, abangnya datang. Nah abangnya itu sebelumnya itu dia mimpi ketemu sama cewek, tapi si ceweknya itu ngejenggut dia gitu. Nah itu nggak tahu, mungkin itu siapa, itu kiriman juga atau gimana, atau pertanda juga ya, firasat. Nah itu dari situ tuh dia akhirnya dibawa lagi ke rumah si mama tetangga itu. Akhirnya ngamuk lagi dia, kayak gitu lagi, minta darah lagi. Dan itu kayak mungkin kitanya juga udah capek ya gitu. Kalau sempet kita mau balas dendam ke si mantan itu juga, mau ngelaporin, mau balas dendam, gak ada bukti nyata karena ini lewat gaib jatuhnya kan. Terus setelah itu akhirnya dia pulang, dia dia udah sadar juga. Dia belum cerita banyak ke aku, cuman dia bilang, tapi yang setelah yang kemarin percobaan bunuh diri itu dia nggak sampai kakinya lumpuh lagi, enggak. Cuman dia kayak ngamuk-ngamuk gitu di rumah si mamanya itu. Dia pulang, dia udah mulai biasa lagi. Nah, ketika dia melakukan percobaan bunuh diri itu, aku sempet kayak marah juga sama pacarnya ini, karena kayak dia tuh nggak nemenin, malah dia takut katanya. Enggak, aku pulang aja, aku takut gitu. Harusnya kan nemenin ya, karena jatuhnya dia nggak butuh orang nih, butuh sosok orang yang nemenin dia. Kalau sendiri kan nggak bisa gitu, karena dianya juga melukai diri dia sendiri gitu. Nah si anaknya ini, karena mungkin anak masih umur 2 tahun, peka juga ya, dia suka ngomong gini, mah itu pocong bawa embe gitu, ada pocong bawa embe. Nggak tahu itu embenya itu beneran embe apa bukan, apa
anak anjing kan biasanya kalau ini ya dia bilang ocang embe gitu. Itu lebih horor juga sebenarnya. Jadi kalau udah anak kecil yang lihat ya gitu. Terus akhirnya kondisi teman kamu sekarang ini masih gimana? Sekarang itu kondisinya udah baikan, cuman memang kadang-kadang itu suka kambuh-kambuh gitu. Karena kan dari sananya juga terus ngirim terus. Jadi kita di sini juga cuma bisa ngobatin, nggak sepenuhnya dia berhenti gitu. Sempat mau dibalas dendam juga kayak nggak mungkin gitu, karena nggak ada bedanya kita sama dia, sama-sama ngirim nggak ada ujungnya gitu. Takutnya malah berefek sama anak cucu kita nanti gitu. Karena kan dendam gitu nggak bakal selesai ya. Nah sebelumnya itu juga aku sempet ngelihat dia di video TikTok. Si mantannya ini udah punya pacar baru. Terus aku labrak lah lewat komen gitu. Terus aku labrak gini, lu enak-enakan pacaran, anak lu tuh urusin, gak ngasih nafkah, gak bertanggung jawab gitu ya. Gimana pun juga itu anak lo gitu. Terus akhirnya dia blok aku di TikTok itu. Padahal kita emang sebelumnya gak berteman. Karena muncul di FYP jadi ngeliat kan, dia blok aku. Nah setelah aku pulang dinas sore, kan pulangnya malam sekitar jam 10 nyampe rumah itu. Di depan rumah itu kan ada tukang kebab. Nah biasanya tuh nggak pernah mau beli kebab gitu, karena si kebab itu posisinya ada di bawah pohon gede gitu. Aku beli kebab, terus udah beli kebab, tumben banget itu pengen beli kebab. Udah tuh aku beli, aku bungkus, sengaja aku mau makan di rumah, bawa pulang ke rumah. Aku mandi, setelah mandi aku tiba-tiba badanku pegel berat, terus aku sesak juga. Aku pikir aku asma, karena aku punya asma kan, aku pikir kambuh gitu ya. Kok badan gak enak, kayak sesak gitu. Setelah itu aku chat temen kantor aku yang bisa juga, aku chat, dia bilang untung kamu chat bapak duluan, kalau enggak itu bisa kamu yang diserang. Maksudnya gimana? Aku bilang gitu. Itu ada yang ngirim, katanya. Ngirim gimana? Aku bilang gitu. Itu kayak dari orang terdekat kamu. Orang terdekat. Aku mikir lagi, apa jangan-jangan mantannya temen aku ini karena abis aku labrak. Terus dia bilang, itu nih dikasih tahu, sosoknya tinggi besar berbulu katanya gitu. Dan itu hitam semuanya. Mungkin genderuwo atau apa gitu, nggak jelas juga. Terus setelah itu aku kan kaget ya, aku nggak berani tidur juga karena aku takut ya. Setelah itu gimana? Terus akhirnya dia bilang, coba kamu dan kebetulan aku lagi mens saat itu, karena mungkin lagi jadi wangi ya, lagi gampang. Setelah itu kata dia coba wudu katanya gitu. Wis wudu, baca syahadat sama baca sholawat, karena nggak bisa sholat juga kan lagi mens. Akhirnya aku wudu, habis wudu aku baca sholawat, baca istighfar segala macam, syahadat. Terus akhirnya teman aku itu bilang, katanya udah, katanya kamu tidur aja nggak apa-apa. Nggak bisa tidur ya, udah dikasih tahu gitu. Nggak bisa tidur. Setelah itu aku tidur, aku malah jadi dierep-erep di situ. Kamu ngeliat sosoknya atau gimana? Tapi yang aku lihat di sosok aku makan, jadi gini, ini ranjang aku, di sini kaca besar. Nah aku kalau tidur itu ngebelakangin kaca, karena kalau aku ngeliatin aku kayak takut gitu. Tiba-tiba ngeliat kaca ada apa? Karena kan biasa kalau kaca suka banyak pantulan ya. Setelah gitu aku tidur ngebelakangin kaca, terus aku dierep-erep. Tapi dierep-erepnya itu aku bukan ketemu sosok yang dibilang sama si teman aku ini. Aku malah ketemunya sama si cewek, gak tahu itu siapa. Mama. Si cewek. Kita muntah dulu deh. Yuk. Aku udah pusing banget asli guys, aku pusing banget.
toilet sini. Ah ya udah. Lihat dulu. Gak enak. Muntah. Iya, nggak Dari enak. tadi gue udah pusing banget. Saya dulu rekam. Terus mau muntah. Kenapa? Muntah. Ini bukan dia langsung loh, bukan temannya yang gitu kan. Aduh, nggak enak banget badannya. Aduh, aduh, enak banget dah. Mau istirahat dulu? Mana sih? Kayaknya energinya lebih kuat juga ya. Iya. Kan biasa kalau kita ceritain dia ngerasa dipanggil. Istirahat. Habis itu baru bisa istirahat. Ya, oke guys, maaf tadi ada intermezzo sedikit. Pas kita lagi cerita tuh nggak tahu kenapa energinya tuh kumpul semua di sini. Saya badannya berat, dia juga udah mulai Iya, nggak nggak enak, enak. gitu loh. Dan kami sama-sama mual, akhirnya daripada dipaksain, mending keluarin dulu, muntahin dulu. Tuh. Baru bisa, ya Baru mending bisa yang- cerita lagi. gitu. Soalnya tadi kayak bener-bener numpuk banget Iya, gitu. iya. Kamu sadar nggak sih di belakang tuh kayak banyak suara dari tadi? Iya, cuman aku pikir enggak. Biarin aja Iya, gitu. Aku juga aku cuekin gitu. Aku maksudnya. pikir tuh mungkin ini gitu, mungkin tetangga gitu. Aku mikirnya, Iya. belakang tetangga bukan Nggak tahu ini belakangnya apa. Dapur. 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 Oh, gitu. Ya udahlah. Tadi sampai mana ya kita cerita? Oh, kamu yang kamu dapat kiriman, Iya. terus diarap-arap. Di Arab, terus aku ketemu sosok cewek, cuman aku ceweknya juga apa namanya, kayak rambutnya tuh lurus tapi panjang banget. Lurusnya kayak lurus semutingan gitu. Iya, Lurus banget. lurus banget gitu. Setelah itu aku bangun kan, aku mencoba bangun gitu, aku bangun udah baca doa juga, aku bangun. Di situ kan aku nggak bisa tidur lagi ya, nggak bisa tidur lagi karena aku mencoba tidur lagi, balik lagi direp-rep lagi. Kalau habis direp-rep suka direp-rep lagi kalau kita tidur lagi. Di situ aku kepikiran, setelah kepikiran aku masih positif thinking, mungkin itu mah bukan kali ya, bukan kiriman atau itu mah cuman mimpi buruk doang. Nah, baru-baru kemarin ini aku dikasih tahu sama temen aku ternyata ada barang yang nggak dikembaliin dari mantannya itu. Oh, barang si cewek. Barang Barang si teman cewek. kamu Mm-mm. ada di si mantannya dan itu nggak dibalikin. Mungkin itu salah satu media juga untuk ngirim guna-guna ini gitu. Barangnya sejenis celana dalam warna hitam. Nah, dia udah dicari. Aku bilang mungkin ngempil atau kemana gitu ya. Terus dia bilang enggak, katanya udah dicari semua titik nggak ketemu, kayaknya ada di dia. Ternyata ada itu kuncinya di situ ya. Kuncinya mungkin di situ. Yang sampai sekarang makanya Sampai diobatin sekarang tetap masih begitu. masih tetap begitu, dan itu susah banget gitu ya. Kadang-kadang kabur, kadang-kadang enggak. Tuh. Kamu sendiri ngeliat kondisi teman kamu sekarang gimana sih? Sedih banget, apalagi dia teman aku gitu ya, sahabat aku, saudara aku gitu, bener-bener kita deket banget, sampai apa-apa cerita, mama aku meninggal juga dia datang gitu ya, ngurusin segala macam. Sedih banget ngeliat dia, aku aja sampai nangis gitu ya, kayak ya ampun, ke temen gue kayak gini gitu, lu kayak bukan temen gue yang dulu gitu. Terus ternyata dia banyak beban juga kan, dia nggak mau repotin orang, dia juga kayak udah nyerah gitu dalam hidupnya. Tapi emang aku udah ngomong sih, lu kalau bisa percaya sama gue, anak lu nggak apa-apa sama gue gitu. Kalau misalkan one day lu mau pergi kemana gitu, karena aku juga udah wasiat gitu. Aku takut tiba-tiba temen aku diambil gitu kan, kita nggak pernah tahu ya maut. Aku bukan doain temen aku biar pergi, cuman aku juga udah wanti-wanti aja gitu, karena kita kan nggak pernah tahu ya
si mantannya ini sampai kapan dia selesai gitu. Takutnya sampai anak cucu kita, karena dia sempet mau nyulik anaknya juga, ketahuan ketemu di Indomaret. Rumah dia itu jauh, logikanya kalau mau ke Indomaret deket rumahnya ada, karena Indomaret tersebar kan di mana-mana. Terus ketahuan sama mamahnya temen aku ini, bilang katanya, ngapain di sini, kata gitu. Enggak, mau ke Indomaret doang. Nah ternyata anaknya itu emang suka main ke depan gitu. Kalau kita lengah itu mungkin dia udah bisa diambil gitu. Kita juga sebenarnya nggak mau menjauhkan dia dari ayah kandungnya, tapi karena keadaan ini gitu, ayah kandungnya aja nggak peduli sama anaknya gitu. Udah, kalaupun dia niatnya mau lihat anaknya, apa nggak langsung aja datang ke rumah kan gitu ya. Mau lihat anak. Iya, apa dengan gitu. dengan Itikat baik. itikat baik, karena kita juga sebenarnya welcome kalau dianya ada itikat baik. Tapi kan dianya kayak penjahat, tiba-tiba mau ngambil anak, tiba-tiba ngirim begitu kan, itu penjahat banget kan. Nggak ada basa-basinya gitu, nggak bilang gitu, mah mau ketemu anak atau gimana gitu kan, kita juga pasti ngizinin. Ini enggak sama sekali. Satu lagi mungkin pesan terakhir yang buat penonton, mungkin ada yang mau kamu sampaikan, tujuan kamu sebenarnya bikin cerita ini di podcast ini itu apa? Buat teman-teman di seluruh Indonesia, tujuan aku cerita kisah ini, kisah teman aku ke podcastnya Nyai, sebenarnya mau minta tolong siapapun yang bisa, siapapun yang bisa ngobatin temen aku, hubungi Nyai. Berarti ya? Iya, bisa hubungi Nyai, karena kita juga udah berusaha dari secara non medis dan secara medis juga nggak bisa. Dari ustadz-ustadz yang kita kenal itu udah pada nyerah gitu, mungkin nggak cocok juga. Terus juga dari yang sesama non muslim juga gitu-gitu terus, kewalahan terus gitu. Aku sebagai sahabat ngerasa sangat-sangat sedih karena temen terdekat aku juga gitu ya, ngalamin hal ini, hal yang mungkin dia juga berat banget, dipikul sendiri, dan dia juga sampai frustasi banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bantu, silakan hubungi. Terima kasih sebelumnya, terima kasih buat Nyai juga udah mengizinkan. Ya guys, jadi kondisi temennya sampai sekarang sih sebetulnya sehat ya. Cuma masih ada skala di mana dia kambuh dan akhirnya jadi ngamuk-ngamuk terus gitu. Dan yang bikin khawatir kan sebetulnya ketika dia muntah darah itu kan ke badan, ke fisiknya tuh kasihan. Dan ketika dia ngamuk itu melukai orang-orang sekitarnya. Takutnya kondisi dia di saat di rumah berdua doang sama anaknya, terus kambuh sampai terakhir aja kan mau dilempar anaknya gitu ya. Mau dilempar. Takutnya kayak gitu. Mungkin teman-teman paranormal maupun indigo di luar sana yang memang punya basic mengobati dan mau membantu ikhlas gitu loh, untuk orang-orang yang memang bisa kita bantu gitu, bisa hubungin atau komen di IG-nya Nyai maupun di YouTube-nya Nyai yang akan tayang ini, video ini gitu loh. Jadi minta bantuannya banget ya gitu. Kalau misalnya memang kalian mau bantu dan ikhlas, bisa langsung hubungi. Makasih nih udah cerita, mudah-mudahan ada jalan ya setelah video ini tayang, mudah-mudahan ada jalan dan ada yang mau bantu secara ikhlas gitu. Dan buat teman-teman semua, makasih udah nonton. Jangan lupa untuk selalu support tayangannya Nyai, di subscribe, komen, like, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.